Mas. Nih, ada foto bagus nih itu. Foto apaan tuh? Telanjang. Foto telanjang. Kan gue bilang foto gue jangan di-share, Egi. Yang pakai tali rapi ada. Yang pakai borgol ada borgol. Ada. Tuh. Tuh kulitnya putih tuh. La ilaha illallah. Tuh, ada yang pakai tindik. Kata lu telanjang. Gambar hewan. Lah iya tapi telanjang nggak pakai baju. Gue deg-degan anak presiden lu kasih gambar-gambar gitu-gituan. Jangan anak presiden kasih Menkominfo. Kalau udah bau-bau pornografi kita harus langsung ngundang ya? Iya. Lagi kalau Mas Kaisang nggak suka gambar sapi. Sukanya gambar apa? Oh udah nggak ya? Oke. Iya. Mari kita undang Menkominfo tercinta. Betul. Kalau kita di acara PDP Podcast dengan Pejabat. Oh beda. Pak. Ternyata salamnya gimana? Kita punya tosta sendiri. Oh kita juga punya. Oke apa? Ke depan dulu Pak. Punya dong. Apa pas itu? Yang ketiga lucu biasanya nih. Nggak ada. gini, Apa itu? Apa tuh? lantai saya. 15. Kalau nggak begini megang bunga mawar nih. Ya. Belum waktunya kampanye. Nanti diritinin Bawaslu loh. Iya jangan tuh bandel emang nih Pak nih. Pak Budi, gimana apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat, kabar sehat. Ah bohong. Kenapa? Katanya capek. Capek ngapain? Capek ganti tugas pejabat yang ketangkep. Boleh tahu dong Pak ceritain sedikit bagaimana kronologinya kok Pak Budi akhirnya mungkin dihubungi untuk menjadi Menkominfo mungkin? Mungkin prosesnya yang... Karena banyak pihak mengatakan saya paling cocok jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Oke. Kenapa emang Bapak suka memperdaya perempuan? Karena saya suka memberdayakan perempuan untuk produktif. Maksudnya biar punya anak banyak. Produktif bukan harus punya anak banyak. Perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga tapi jadi sebuah kekuatan ekonomi juga. Oke. Jadi itu termasuk yang di Jaksel itu kan? Itu perempuan produktif itu. Jadi itu termasuk produktif Pak? Iya, ya, produktif tapi di jalan yang kurang pas gitu. Yang kurang pas. Jadi ada benernya dikit. Pornografi kan dilarang. Kalau ketahuan. Pornografi ada nobarnya nggak sih? Kalau di tongkrongan saya ada. Nah, Semua orang nonton pornografi juga sendiri-sendiri ngumpet-ngumpet. Bapak kalau ada main kuat. Bukan. Tadi ngapain nanyain? Bapak Kalau ngapain yang nanyain? gituan nggak usah ditanyain. Nggak usah ditanyain. Share link dong. Saya kan ditanya, Pak Menkominfo, apa itu di Jakarta Selatan digerebek soal pornografi? Waduh, saya belum nonton. Sehingga saya nggak tahu itu pornografi apa enggak. Jadi harus minta dulu. Bukan, emang pornografi kan dasarnya indera penglihatan. Betul. Mas. Iya. Betul ini setuju. Teman-teman karena banyak judul-judul video porno yang menjebak. Misalnya contohnya cewek nakal. Kirain wah cewek bakal binal apa sih? Iya, ternyata pas dilihat cewek mager-mager main gitar. nakal banget mager-mager main gitar. Iya kan? Jadi pornografi itu kan checkingnya kan verifikasinya indera penglihatan. Masa pakai perasaan? Kalau nggak bilang Pak itu pornografi. Maksud rasa-rasanya porno gitu. Iya. Atau coba diterawang kan nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, harus dilihat. Kalau didengar bisa nggak Pak? Didengar Cuma audio bisa. Tapi pornografi kan audio visual. belum lengkap kalau nggak nonton. Kalau itu jatuhnya podcast soalnya. Iya, jatuhnya kalau audio tuh podcast. Kan porno. Paling sering apa Pak? Blazer atau apa Pak? Konsumen. Bapak suka fitnah saya. Masa konsumen pelaku? Sama suami sendiri. Berarti makanya apakah itu menjadi salah satu hal yang membuat Bapak berat untuk memblokir situs porno? Enggak. Itu kita blokir. Paling banyak tanpa perlawanan. Tapi ditonton dulu. Enggak dong, enggak semuanya gempor juga mata kita. Oh iya. Terus bedain, Bapak tahu
Itu video porno atau podcast dari mana? Iya. Siapa tahu itu salah. Ada tim. Itu kan yang blokir kan teman-teman. Mereka udah lihat, udah nggak usah pakai itu lagi. Oh, Bapak doang yang enggak. Saya enggak. Saya percaya aja lah. Jadi menurut data kami dari pantauan kami itu rata-rata masyarakat mengkonsumsi itu di atas jam 11 malam. Karena biasanya istri tidur tuh. Bisa berdua juga sama istrinya. Bisa berdua. Atau mungkin Pak salah satu solusinya adalah bisa ada website resmi yang memang bisa diakses sama usia 21 tahun ke atas. Yang kan isunya begini, bahwa di negara maju ya, itu pornografi kan ditentuin 21 tahun ke atas. Iya. Gitu. Karena itu hak pribadi. Betul. Tapi kan di Indonesia konten-konten itu kan masih dalam secara aturan perundang-undangan dilarang. Jadi memang peraturan kita melarang pornografi. Ya, jadi harus kita taati itu ya kita Pak harus ya. larang gitu. Ya tapi kalau untuk konsumsi pribadi mah ya udahlah. Bukan, persoalannya saya yakin banyak yang pribadi mengkonsumsinya. Iya. Dan mengkonsumsi pasti nggak teriak-teriak. Iya. Kita aja nih kadang-kadang kalau nonton di Twitter nih, pasti scrollnya lewat kiri. Karena kalau kanan takut ke love. Kan banyak pejabat yang ke love deh. Iya. Gitu. Pas ke love akunya itu admin saya. Ya. Cuak. Sebagai seorang Menkominfo yang baru, berat nggak sih Pak? Ada pornografi lah, judi online belum selesai lah. BTS. BTS, Blackpink gitu-gitu ya. Tapi saya penggemar Blackpink. Sama dong Pak. Suka siapa Pak? Jennie, Rose, Lisa apa Nurul Pak? Gak ada yang namanya Nurul. Kalau jogetnya saya suka Lisa. Oh iya, energik. Tapi kalau suaranya saya suka Rose. Rose. Pokoknya Blackpink. Blackpink in your eye. Oh gitu. Hit you with that Wow, Blackpink. mantap ya Pak ya. Ada lagu favoritnya selain yang itu Pak? Judulnya kalau nggak SIF itu. Wah, itu lagu lama loh. Itu tahun 2018. Iya, as if your last. Ya, itu tariannya top banget. Ada yang lebih top lagi Pak, Bombaya. Bombaya juga top. Bombaya. Itu erotis banget. Pokoknya Blackpink top lah. Iya. Keren sih Bapak bisa, itu saya aja yang anak muda kurang ngikutin sebenarnya Blackpink itu. Nggak suka sama Blackpink ya? Suka banget kalau cuman gak ngikutin, tapi Bapak ngikutin banget. Nah, saya ngikutin Blackpink. Itu kan lagu-lagu dia udah sampai berapa miliar ya nonton. Nggak capek Pak? Blackpink kan kemana-mana tuh, ke New York mana ngikutin. Ngikutin terus. Nah, kan tadi udah bahas tentang pornografi, tadi kan juga sebenarnya udah dibahas tentang judi juga. Kan judi kan dari Menkominfo juga sebenarnya udah banyak yang diblokin terus Pak. Udah hampir 1 juta loh 900.000. Tapi kan muncul terus juga terus Pak. Masih banyak influencer promo. Nah inilah maksud saya, jangan kita mempromosikan judi online. Masalahnya mereka pada BU Pak. Influencer ini tuh tindakan melanggar hukum. Penjara Pak berarti? Ya itu tergantung aparat penegak hukum. Kenapa judi online ini merusak? Kamu tahu nggak di masyarakat itu terkenalnya judi slot gacor. Zeus. Ya kan? Gacor. Nah ini ngerusak masyarakatnya gimana? Bayangin sehari 30.000, sebulan 900.000, setahun 10,8 juta. Ya kan? Uang itu kalau dibelikan makanan bergizi untuk anaknya kan lebih berguna. Tapi kalau menang gimana Pak? Nggak ada yang menang, itu bohong. Bandar ditipu bandar kalau menang, nggak mungkin. Paling dikasih menang sekali-sekali aja. Iya. Itu awal dong Mas. Besoknya. Jadi tidak ada orang kaya karena judi. Tapi permasalahannya Pak, ini ada wacana yang di berita juga. Katanya Kominfo juga mau ngasih pajak ya. Bukan, jadi judi online itu bisa kita ambil pajaknya. Ya, ambil pajaknya. Berarti kan sama aja kayak oh ya udah apa-apa yang penting bayar. Kan ketika saya melangkah nih dalam 2 bulan ini banyak berdiskusi dengan pajak pihak. Saya nggak usah sebutin, ada yang ngusulin ke saya begini, Pak udahlah daripada susah berangkat uji online kita pajakin aja. Itu pandangan mereka. Walaupun itu bukan posisi kita. Bukan belum keputusan itu Pak? Bukan, itu orang ngusulin Pak daripada susah dipajakin aja. Karena apa? Mereka argumennya begini. Di negara ASEAN ini yang ilegal judi itu hanya Indonesia. Sementara online ini kan borderless, tanpa batas. Betul. Sehingga mereka punya pikiran begitu. Enggak, tapi saya bilang enggak, kita kan ilegal. Sebagai judi ini tetap ilegal secara hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, kita terus tindak secara hukum. Tunggu dulu. Berani berapa dulu gitu. Enggak maksudnya. Bukan kalau ini merusak rakyat.
Iya betul Pak. Banyak teman-teman saya yang sering banget ngechat malam-malam. Gi, tolongin gua mau ngisi kuota. Oh iya. Taunya buat depo Pak. Buat deposit. Jadi ada fenomena pakai top up kalau di Alfamart itu tiap hari tertentu tuh tiba-tiba banyak yang top up e-wallet. Dan itu pakai buat Jadi online. Nah, tapi kan ini udah puluhan tahun ya seperti Bapak bilang sudah mengakar. Bahkan mungkin ya seperti udah tua ya. Judi online walaupun beda jenis dan bentuknya. Enggak, kalau terus gimana cara? Judi itu kan dalam beberapa etnis kita, judi itu kan culture. Nah, Ya budaya kan? jatuhnya. Bukan budaya. Judi sebagai budaya ya. Bahkan di beberapa daerah di kita juga kan sabung ayam, balapan burung di Pantura tuh banyak tuh. Termasuk karapan sapi gitu loh. Iya. Jadi sudah judi ini juga culture. Betul. Judi bola, judi pemilu banyak tuh Pak. Iya. Banyak loh yang gitu. Megang siapa nih? Gitu. Iya ada. Tapi kita ingatkan bahwa judi ini kalau yang sekarang ini udah betul-betul mendestruktif masyarakat, terutama masyarakat. Saatnya judi online yang paling mengakar. Yang paling ini karena udah banyak yang banyak juga yang masih promoin di Instagram. Oh iya, tapi enggak, saya pikir saya udah diskusi dengan platform Meta, platform Google dan sebagainya untuk ayo sama-sama kita. Nah, karena kan ada beberapa juga yang udah ketangkep Pak. Udah. Tapi yang saya bingung waktu itu kan sempat tuh ada anggota DPR yang main judi slot tuh ketahuan tuh. Tapi dia nggak ditangkep Pak. Bukan, nanti dulu itu kan proses hukum. Pokoknya itu jangan ditanyakan ke saya kalau proses hukum. Iya, nggak tahu. Itu urusan aparat penegak hukum. Oh, Bapak nggak tahu. Bukan bidangnya beda-beda. Oh, beda-beda. Kalau saya ngurusin platformnya, situsnya. digitalnya. Kalau polisi, aparat penegak hukum, ya kan. Terus kalau otoritas jasa keuangan atau OJK itu urusan pengawasan perbankannya. Ya. Bank Indonesia ngurusin sistem pembayaran. Jadi supaya jangan, Pak kok ada yang begini, kok nggak ditangkap? Bukan urusan Kominfo nangkap orang. Kominfo berarti ngurusin platformnya. Nah Pak, sekarang kesulitannya apa Pak? Karena sampai sekarang masih ada. Jangan bilang kesulitan, tantangannya apa. Iya. Oke, boleh. Tantangannya apa Pak? Tantangannya ya Banyak bikinan. itu kata kamu loh. Iya, itu kata saya emang. Menurut apa? Menurut saya ya kurang lebih. Tos dulu dong kita. Makanya Bapak tuh kalau apa-apa nggak berani kasih tahu saya aja, bisa yang ngomongin. Oke. Terus lagi dah. Bisa ya. Oke, apalagi kesulitannya? Ya itu kesadaran kita bersama lah. Untungnya beberapa pihak sudah kita komunikasikan. Oke. Pak, ini kasihan rakyat, saya bilang. Kalau diterusin begini kasihan rakyat loh. Bapak ngomong sama siapa ini? Semuanya. Pihak kepolisian, OJK, Bank Indonesia. Gini kenapa? Karena habis judi online, dia melahirkan adik yang namanya pinjol. Pinjaman online. Itu lingkaran setannya tuh. Nah, habis pinjol ilegal, nanti larinya ke kriminalitas. Berarti merusak generasi bangsa. Satu, generasi muda kita. Dua, masyarakat kita. Iya. Karena akhirnya kriminalitas tadi. Nggak mungkin menang judi. Itu ilusi lah. Kalau mau kaya dari judi, kaya itu kerja. Daripada judi online, lebih baik jualan online. Nah, open BO. Belanja online maksudnya. Tapi ini Pak, kalau kita kan tadi dibilang nggak ada yang kaya dari judi. Choyunfat Pak. Choyunfat. Choyunfat ada lagi kaya. yang kaya dari judi. Siapa tuh? Pak FS. FS. Ya, maksudnya Haji Roma juga kaya jadi judi. Viral lah. Maksud saja dari aktivitas perjudian gini loh. Kalau bandar ya pasti menang terus lah. Oh berarti teman-teman kalau mau jadi sukses jadi bandar. Bandar Jakarta. Jadi Bandar Jakarta. Buka usaha makan. Tapi nggak masuk ya? Lagi udah belok dibenerin lagi. Aman Pak, tenang aja. Podcast, kita lagi podcast dengan pejabat. Ya, tapi nih Pak, saya penasaran. Kenapa kalau tadi kan dibilang kan tantangan. Tantangannya kan tadi ya dibilang ini tadi. Ada backingan, terus setorannya gede. Kan kata saya. Ya, terus kenapa nggak judi ini dibuat
legal di Indonesia. Maksudnya dari satu tempat aja. Ya di satu tempat. Ya, itu kayak salah dibikin satu. kejuaraan maksudnya. Bukan. Ya nggak bikin kejuaraan juga. Itu juga banyak yang mengusulkan. Banyak yang jago. berpendapat seperti itu ke saya juga bilang, udah Pak dilokalisir aja, kasih satu pulau, buat kasino, iya kan? Iya. Iya, keren tuh. Cuman kan culture kita belum bisa terima. Belum. Oke. Kita tunggu aja dinamika masyarakat, karena per hari ini Indonesia satu-satunya yang tidak punya kasino. Oke. Ya, punyanya kita Indro soalnya Pak. Indro masih ada, Om Indro masih ada, iya. Kita nggak bisa, ini kegiatan yang sudah setua umur peradaban manusia. Yang ada paling kita atur. Nah, Gitu loh. Tapi saya nggak mau dalam posisi mengusulkan apa, nggak, udah biar aja dinamika di masyarakat seperti apa. biar nanti pengganti Bapak aja yang mengusulkan. Ya nanti biar aja berjalan gitu loh. Soalnya kan Pada satu waktu saya yakin orang Dubai mau bikin kasino 2026 jadi. Iya. berarti Bapak support bikin aja di Tapi lokalisir. dipisahin. Ah itu biar aja lah. Nanti kalau saya setuju nggak setuju udah biar aja. Aku jadi headline ya Pak ya. Tapi takut jadi headline. Aduh lucu banget. Nanti dari nonton podcast kamu Menkominfo setuju lokalisasi judi. Iya, pasti. Enggak, ini pasti dipotong segitu tadi. Iya, pasti. Ya, Tadi. podcastnya emang jadi 1 menit yang tadi aja. Iya. Yang bikin beritanya pun kreatif kita juga. Pokoknya intinya kita menyerahkan pada dinamika Masyarakat. masyarakat. Kalau sekarang Bapak mengikuti peraturan dan undang-undang Pokoknya yang berlaku. saat ini yang namanya judi dan perjudian itu tindakan ilegal Oke. dan melanggar hukum. Lagi. Nah, saya mau nanya nih Pak, ini kan masa jabatan Bapak kan cuma sebentar. Ada program prioritas nggak sih? Waktu Pak Presiden panggil saya, setelah saya diangkat, cuma ada 2 perintah Pak Presiden ke saya. 1, selesaikan BTS 4G Bakti Kominfo. 2, berantas judi online. Jadi berantas judi online ini perintah Pak Presiden. Jadi ada 9 ruang digital, ekosistem digital ekonomi, infrastruktur dan lain-lain. Termasuk ke 9 adalah membangun narasi pemilu damai 2024. Oh, tugas Menkominfo juga itu berarti Pak ya. Tapi kan Bapak nih dari 2014 mendukung Pak Jokowi. Iya. Berarti sekarang tuh 2023 29 tahun. Iya. Capek nggak sih Pak ngarep banget terus Pak? Oh enggak. Santai aja Pak. Iya, Santai apalagi aja. dikasih jabatannya cuma Pendek sebentar. banget. Apa enggak justru? Tuh, gitu. tuh lihat tuh. Udah anaknya aja dukung gitu. lah, Udah 9 tahun. Iya. Yang lain kasih 5 tahun. Saya cuma 16 bulan. Gini loh, mengabdi kepada Republik. Ini ngomongan serius nih ya. Iya, iya kan kita datang nggak ada yang bercanda ya. Kita nggak ada yang bercanda. Nanti kan ada Jadi bercanda. mengabdi kepada Republik itu adalah keinginan mulia setiap anak bangsa. Betul. Dan membantu pemimpin rakyat adalah sebuah kehormatan. Bukan soal durasi, yang penting skill. Durasi, skill, dan endurance. Saya tahu nih arahnya kemana nih. Nah, karena Kiki kayaknya skill cukup, tapi endurance kurang. Kok nantangin? Tapi emang kebanyakan program, capek ngomong iya, mulu capek Pak. ngomong. Iya. Mantap banget nih Mantap. menteri gue. Kaget. Semakin hari polusi semakin merajalela, khususnya di Jakarta. Nah, biar nafas kalian nggak makin sengsara, motor listrik Alfa hadir dengan teknologi canggih dan nihil emisi. Let's change the game with Alfa. Kunjungi Instagram @alfaauto.ev buat dapet informasi motor keren ini. Tapi kalau berarti kan selesai 2024 ini kan Pak? Ya Oktober 2024 Ya, sesuai. Ini kan 20 Oktober. Ya 20 Oktober selesai. Kalau ditawarin lagi nih Pak dengan presiden selanjutnya, Betul. masih mau lagi enggak? Masih mau lagi nggak? Ya pokoknya kita Ikut. ngikut Siap aja aja. apa perintah gitu. Saya inginnya sih Menteri Pemberdayaan Perempuan sebenarnya. Cuman nanti kalau Menteri Pemberdayaan Perempuan ngurus ada Dex Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan Muda, masuknya ke Kiki, ngurusin Kiki. Iya. Mana orang saya nggak jadi dah kalau Ya. Bapak nggak mau ngurusin saya. gitu. Pak, Apa nih? kita punya UMKM, ini, Pak, Pak. UMKM. UMKM ya? Ya. Box. Ini pajangan apa bisa dimakan nih? Bisa dimakan, Bisa Pak. dimakan Pak. Kebetulan ini tuh salah satu Makanan. Iya, Ya makanan, pasti betul, Pak, betul, pasti betul. Pak. Siapa yang bikin? Orang sih Dari Pak. Chill and Box, Pak. Ya, chill and Chill and Box. Box. Sendok sayang. Oke. Nah, Nah, dan silakan Pak. bisa dicoba Pak. Ini kebetulan ini memang salah satu UMKM yang ada nanti di Rans Nusantara Hebat Pak. Itu Oke, letaknya di oke. BSD dan bakal buka di Februari tahun depan Oke. gitu. Dan emang
kami di sini niatnya untuk mempromosikan mereka secara gratis supaya jauh lebih dikenal oleh masyarakat gitu. Luar biasa kan Pak? Luar biasa. Dukung Pak Kaisang menjadi ketua umum partai. Nggak usah dibahas lagi. Pak Budi ketawanya lucu banget. Bapak setuju nggak Pak? Pokoknya kalau Mbak Erina dukung pasti harus kita dukung juga. Karena ada pepatah mengatakan bahwa di balik lelaki sukses pasti ada perempuan hebat di samping. Sebaliknya di mana ada perempuan hebat maka ada lelaki stres di. Iya. Ada laki-laki yang menderita. Jadi itu ungkapan seperti itu. Ini rasanya apa nih? Kayaknya tiramisu deh Pak. Saya juga tempat saya Black Forest. Enak banget. Serius Pak? Padahal belum kekunyah loh tadi. Jadi teman-teman bisa kalau mau order mungkin buat di rumah acara apa bisa chill and box. Chill and box. Okay. Yes. Buat hampers juga bisa. Ini emang beneran ya Pak? Kayak Bapak dulu kuliah di FISIP UI. Gini, saya kuliah dulu tuh gini. Di UI itu kuliah itu semua paling lama 7 tahun. Nah saya 7 semester atau 3,5 tahun saya udah selesai kuliah nih. Oke. Gitu. Nah saya ngelamang-lamain karena waktu itu status mahasiswa penting. Untuk apa itu Pak? Iya untuk apa? Kalau status mahasiswa kalau kita ngeritik pemerintah dijauhin itu ya. Apa? Tapi kalau udah kelar jadi sulit ya Pak? Saya perkuliahan 7 semester udah selesai semua. Tinggal 1 mata kuliah lagi namanya skripsi. Nah dilama-lamain saya tuh. lama-lamain aja. Yang penting status mahasiswa. Lama-lamain ya. Orang pengennya nyempet-nyempetin. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan pengen cepet-cepetan lulus. Kalau dulu enggak. Saya termasuk yang deadliner. Gitu loh. Terakhir aja baru lulus. Bapak kuliah di kampus yang TikTok ya? Maksudnya? Make gara-gara di UI. Saya penasaran nih. Bapak dulu waktu kuliah tipikal mahasiswa yang kupu-kupu atau kunang-kunang? Apa tuh? Kupu-kupu tuh kuliah pulang. Kunang-kunang kuliah nangis. Nangis mulu. Bukan, dulu slogan kita waktu di kampus tuh buku, pesta, dan cinta. Buku, pesta, dan cinta. Buku apa? Buku buat belajar. Oke. Pesta tuh narkoba. bukan. Enggak, kalau Nah pestanya ini apa nih? ya pesta ya kegembiraan anak muda lah. Party. Live musik. Dulu saya waktu di kampus punya geng namanya Jasad alias Jangan Sakiti Anak Disco. Jakin sakiti anak disco, disco. Jangan sakiti anak Kita disco. membela anak-anak disco. Nah, tunggu sampai disco. Sampai disco. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh anak-anak disco diganggu. Diganggu. Karena apa? Kegembiraan adalah hak setiap warga negara. Betul sekali. Gimana jogetnya Jasad waktu itu? Ya banyak. Coba gimana? Joget Jasad. Ayo. Mungkin karena namanya Jasad kan, jadi cuma diem. Iya. Ayo coba Pak. Kan kegembiraan hak setiap bangsa Indonesia. Lagu. Kasih musik. Tahun itu apa ya? Lagunya Joget. apa yang top ya? Tahun 80-an itu Pak. Oh, enggak, ketua banget. Enggak, lagunya gitu. Ih, saya gemes deh sama Pak Budi. Ya, Apa dong bukan. musiknya? Ya lagu-lagunya dulu apa? MC Hammer ya kali ya? Kentas. Put your fucking hands up. Mana Pak? Masa tepuk tangan kayak anak ulang tahun? Iya, kayak nyemangatin saya. Enggak, kan balik lagi karena Jasad kan diem aja. Jangan. Enggak bohong, pasti anak disco. Kalau teman saya gengnya namanya Akasia, anak kampus Asia. Wah. Akasia lucu banget ya nama itunya ya. Jadi kita di kampus tuh banyakkan gembira. Tadi Karena kan tadi saya bilang kegembiraan adalah hak setiap warga negara. Waktu itu slogan saya di kampus juga gitu. Make fun more politics, make politics more fun. Oke. Jadi kita buat kegembiraan menjadi lebih politik dan kita buat Politik politik penuh menjadi- kegembiraan. Wah, makanya sekarang Bapak santai. Kita santai, politik kok tegang-tegang. Diundang ke sini takut. Siapa tuh? Bukan saya. Bukan Bapak. Bukan Bapak. saya waktu diundang ke sini siapa ininya Kiki Saputri. Tolong pastikan dia masih gigit nggak gitu. Saya takut dia gigit. Sekarang masih kayak Sekarang gitu. saya udah Masih nggak gigit. ragot-ragot masih ya. Masih Pak, itu masih setiap hari Pak. Masih Iya, udah saya kurangin kalau gigit Pak lebih ke mampu. Iya. Ya ini kan sebenarnya kita sebenarnya nggak ngerti kan dalam dunia jurnalis itu seperti apa. Makanya dikasih tahu metode tulis cepat atau stenografi itu juga nggak ngerti Pak kami itu apa itu. Bukan, apa memang zaman dulu tuh kita
ada pelajaran stenografi. Stenografi itu menulis cepat, menulis kode-kode. Bukan, menulis cepat jadi A, B, C sampai kata-kata tuh dicepetin. Itu memang dulu teknologi ketika wartawan diperlukan penulisan cepat. Saya cuma ingat stenografi cuma nulis nama saya aja. Saya pakai stenografi masih hafal. Buat nama Budi. Saya Budi Aristiadi gitu pakai stenografi. Setelah itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa, udah lupa. Itu lama banget. Karena kan lu wartawan kan masih Iya, stenografi nulisnya cepet. Kalau sekarang wartawan udahnya HP doang gini. HP. Mbak Kiki gitu kan. Gini. Udah mana nggak diedit pisan di YouTube, kata gua muka gua geradagan banget. Pakai filter kayak apa kayak. Teknologinya kan berkembang sekarang. Orang lebih banyak pakai gadget. Jadi udah anak-anak sekarang yang jurnalis udah nggak ada tuh yang pakai stenografi Udah atau nggak ada. Karena udah paling enak pakai HP udah kayak gini aja. Sekarang cepatnya bukan nulisnya, ngeluarin HP-nya. Sering gini tuh. Ngeluarin terus dia sambil ngajak ngomong orang lain ini gini. Gak peduli. Bukan gitu Mas, jangan-jangan HP-nya ditaruh dia ngopi-ngopi dulu. Ngobrol sendiri. Iya. Nah, berarti pandangan Bapak terkait jurnalis zaman sekarang tuh gimana tuh Pak? Gini, teknologinya lebih mudah. Makanya saya udah bilang, ke anak saya juga saya bilang, dulu Papa kalau mau nyari buku perpustakaan itu susahnya setengah mati, satu-satu. Sekarang you mau cari sesuatu apapun kamu cepat sekali. Ya, Google. Iya kan? Iya. Apalagi dengan AI. Iya, nulis GPT. Gampang sekali kita mau tahu apapun. Jadi harusnya ilmu pengetahuan dan kecerdasan generasi muda ini jauh lebih minimal menurut saya 5 kali 6 kali lipat dari generasi sebelumnya. Karena banyak kemudahan ya Pak. Iya, kemudahan apa aja bisa diedit gitu-gitu sekarang. Skripsi aja tadi Mas Kasana bisa pakai AI. Pakai AI sekarang. ChatGPT langsung skripsi keluar semua. Iya. Jadi semuanya harus digitalisasi kecuali hubungan suami istri harus tetap analog. Oh, tetap analog. Kalau digital kan Pak, kalau digital jatuhnya kan main sendiri ya. Tapi tetap direkam. Iya. Jangan pakai virtual lagi. Iya, nanti betul. Virtual lagi kan. Virtual, betul. Oke Pak, the last question. Egi mau nanya? Selama Bapak jadi waktu itu sempat jadi jurnalis, pernah ada sogokan nggak? Oh ada. Wow, dari narsum ada siapa sejak tuh? ini. Cuman kan saya bekerja di institusi media yang memang melarang itu. Kompas Gramedia waktu itu grup kami kan media konten. Jadi selalu melarang itu untuk. Tapi tetap diambil Pak? Oh enggak boleh. Nggak boleh. Kita punya ketentuan, ketetapan nggak boleh. Tegas ya Pak ya? Karena media Nggak boleh kalau di Jangan. Nggak. Kok dibahas gitu nggak mau saya. Itu nggak boleh. Begitu. Jadi soal integritas, soal apa? Justru itu membuat banyak narasumber kecuali khususnya yang ekonomi jauh lebih gampang kita komunikasi karena kita punya integritas itu. Iya. Jadi kalau jadi wartawan, rumusnya apa sih jadi wartawan pertama? Pertama kamu harus ke pengadilan karena di situ kamu belajar kronologis, belajar tentang logika. Setelah itu kamu untuk belajar presisi, kamu belajar kamu meliput di sport. Olahraga itu untuk presisi. Yang ketiga soal akurasi itu kamu harus jadi wartawan ekonomi karena angka kan nggak boleh salah tuh nulis angka. Nah terakhir untuk luasan kamu jadi wartawan politik. Ada kurang sekarang nambah Pak wartawan hoax. Saya sempat baca tuh kalau Kominfo tuh buka kayak nyari lowongan gitu ya untuk 240 orangan kalau nggak salah ya. Gajinya 7,5 juta kalau nggak salah. Buat apa? Untuk ini nyari orang-orang yang nyebarin hoax. Benar nggak sih itu Pak? Betul. Ya itu bagian dari program di Kominfo. Jadi tugasnya akan misalnya ada berita yang hoax nih, nggak benar, dicari tuh sumbernya dari mana? Oh iya dong, kan sekarang ruang digital kan transparan. Iya. Grup WhatsApp keluarga sih banyak banget itu. Iya Pak. Itu hoax tuh. Iya. Kalau Kiki kalau sekarang ini saya mau tanya, kalau Kiki Saputu itu cover girl hoax, ujaran kebencian apa fitnah? Saya tanya. Tiga-tiganya Pak. Tiga-tiganya Pak. Jatuhnya itu hoax juga, fitnah juga Pak, sama ujaran kebencian itu Pak jatuhnya. Penistaan juga sih itu. Iya, ujaran kebencian. Oh, begini. Senang Pak Budi senang. Terus kalau misalnya dibilang Pak Budi Ari seorang buzzer, itu apa jatuhnya? Oh, fitnah dong. Oh, fitnah. Fitnah. Oke, tapi nggak hoax. Enggak, fitnah. Nggak hoax tapi itu. Gitu. Ih, love banget ya Mbak Budi. Gemes. Jadi begitu. Kita narasi pemilu damai supaya pemilu kita 24 lebih sejuk lah. Betul. Nanti 2024 ada projo lagi nggak Pak? Nggak ada ganti jadi pro apa? Ya. Projo itu
maknanya dalam. Oh, apa itu? Apa itu? Projo itu bahasa Sanskerta artinya negeri. Oke. Kalau bahasa Jawa Kawi, projo itu artinya rakyat. Jadi projo itu, kaum projo itu adalah kaum yang mencintai negeri dan rakyatnya sekaligus. Nah, berarti di 2024 ini Projar, Prowo atau Pronis. Nah, cari tuh Pak artinya Sanskertanya. Kita tetap projo. Tetap Projo. Tetap projo yang akan mendukung siapa. Kalau Menkominfo kan netral, cuman projo nggak netral loh. Lihat kamera lagi cuma ya kan? Kita validasi netizen. Berarti kalau serana Budi Ari Menkominfo. Nah, ini Pak, tadi dibilang tadi lagi narasinya untuk 2024 adalah narasi pemilu damai. Gitu. Caranya gimana aja sih Pak tadi selain tadi untuk mengatasi apa tadi apalagi programnya Pak? Fitnah. Jadi gini, saya sudah berkomunikasi dengan semua platform besar, dengan Meta platform, dengan Google, dengan TikTok dan seluruh jejaring sosial media untuk sama-sama melakukan mendukung program Pemilu Damai 2024. Kalau Meta platform hashtagnya adalah bijak bersuara. Kalau Google hashtagnya adalah yuk pahami pemilu. Jadi mereka punya komitmen bersama untuk membangun suasana dalam pemilu 2024 ini untuk sejuk, damai, berarti menghindari hoaks, fitnah dan ujaran kebencian. Kalau masih ada yang bandel Pak di salah satu kubu, ya kita tutup aja, take down. Apa tangkap? Ya tangkap bukan kita, itu aparat penegak hukum. Tutup. Nanti kasih ke teman polisi. Iya. Tangkap nih, gitu. Jangan Kominfo bukan tugasnya menangkap, tugasnya men-take down dan memblokir semua akun yang dianggap menjadi alat atau sarana pemecah belah bangsa gitu. Kita kan ingin pemilu yang menyatukan, gitu. Amin, Pak. Supaya Indonesia ini lebih damai, lebih produktif dan Indonesia ini optimis menjadi negara maju. Ini generasi muda semua. Jadi Indonesia emas 2045. Oh iya. Dan kita optimis Indonesia 2045 Indonesia akan jadi negara maju. Cuman kasihan Pak kalau kita sampai Indonesia emas. Kenapa? Manusia silver gimana nasibnya? Nggak emas nih, nggak boleh silver. Oh, gitu ya? Iya. Jadi manusia emas. Iya. Manusia emas. Manusia emas. Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih ya Pak. Iya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terus sekali. Salam sehat. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa untuk di episode selanjutnya. PDP tadi apa? Podcast dengan pejabat. Pejabat.